Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Sela, saudara dan saya akan punya kesempatan untuk menyembah Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami datang karena kami tahu kami membutuhkan Engkau, kekuatan dari Engkau, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sertai waktu kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Saudara, pada sore hari ini saya akan bicara tentang bagaimana Allah yang kita sembah itu memperlakukan kita sebagai anak yang sangat-sangat Dia kasihi. Saudara pernah melihat seorang ibu yang menggendong anaknya dan anak itu tertidur dengan lelap di pangkuan ibunya. Mengapa seorang anak bisa tidur lelap di pangkuan ibunya? Yang pertama karena dia merasa dikasihi. Yang kedua ada rasa aman pada waktu dia berada dekat dengan ibunya. Yesaya Fatsal 46 berbicara tentang hal itu. Tuhan menggambarkan kita sebagai anak yang Dia sangat kasihi. Tetapi Dia mengkontraskan dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel yang murtad. Dewa-dewa dari bangsa yang ada di sekeliling bangsa Israel. Ada yang namanya dewa Bel, ada yang namanya dewa Nebo. Dan dewa-dewa ini tidak bisa menolong orang Israel yang menyembahnya. Dan Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa apa yang mereka sembah, dewa yang mereka andalkan tidak bisa menolong mereka. Dan kemudian Tuhan mengingatkan di Yesaya Fatsal 46 ayat yang ketiga. Tuhan katakan begini, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, satu gambaran yang luar biasa dari Tuhan bangsa Israel yang menggambarkan dirinya sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapa yang baik. Bahkan dalam konteks Dia mendukung kita sejak dari kandungan, Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu. Engkau kudukung sejak dari kandungan, hai orang yang kujunjung sejak dari rahim. Dan kemudian Tuhan mengatakan sampai masa tuamu, aku tetap Dia yang menggendong engkau. Tahukah saudara, Tuhan menggendong kita sampai kita sudah rambut putih. Kelihatannya, kalau hari ini ada seorang yang sudah beruban, saudara masih digendong, kelihatannya nggak cocok. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan, saudara tidak pernah menjadi tua, menjadi saking saudara penuh dengan hikmatnya, saudara gak perlu Tuhan lagi. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin katakan. Itu sebabnya Dia katakan, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kau. Sampai kapanpun saudara dan saya tetap anak-anak Allah. Dan sampai kapanpun kita ini tetap favoritnya Dia. Mulai dari kandungan, sampai kita tua, sampai kita tidak lagi berdaya, kita tidak pernah cukup berhikmat untuk memimpin kehidupan kita sendiri. Dan kontras yang Tuhan ingin berikan kepada kita, saudara, mungkin kita mengatakan berhala. Kita tidak menyembah berhala. Kita nggak menyembah patung seperti orang-orang pada zaman itu. Karena dewa Bel dan dewa Nebo yang disembah itu dalam bentuk patung. Ya, di Yesaya 46 dijelaskan bahwa itu dibuat dari emas yang dicairkan dan kemudian dibuat patungnya dan kemudian disembah. Kita katakan kami tidak menyembah patung, tapi kita punya berhala modern hari-hari ini. Apa yang membuat kita merasa aman? Apa yang membuat kita merasa nyaman? Dan itu bukan Tuhan. Mungkin dewa Nebo zaman sekarang bentuknya deposito. Mungkin bentuknya adalah cryptocurrency. Mungkin bentuknya adalah pekerjaan yang bagus. Apakah semua itu salah? Apa yang baru saya sebutkan tidak ada yang salah, saudara. Tetapi pada waktu itu ditempatkan menggantikan posisi Tuhan sebagai pemberi rasa aman, maka
apa yang tadi saya sebutkan menjadi berhala dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan ingin mengatakan hal yang sama kepada kita. Dengarkanlah aku, hai anak-anak Allah. Aku adalah Allah yang mendukung kau sejak dari kandungan. Artinya saudara, sebelum saudara merasa saudara perlu dilindungi, perlindungan Tuhan sudah ada dalam kehidupan saudara. Sejak dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah menopang kita. Sampai kapan saudara? Sampai masa tuamu. Pada waktu engkau saat ini merasa engkau sudah berusia yang tertentu, usia yang sulit. Saudara penuh dengan kelemahan. Perhatikan baik-baik, Tuhan mengatakan aku tetap Dia. Tuhan tidak pernah berubah. Dan sampai putih rambutmu aku menggendong engkau. Sampai pada waktu orang mengatakan, hei sudah gak perlu Tuhan, kamu udah terlalu tua, kamu udah gede. Saudara, tidak ada masa dalam kehidupan kita di mana kita tidak memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Justru pada waktu kita merasa kita sudah graduate, kita sudah lulus untuk bergantung kepada Tuhan, kita berada di dalam masalah yang besar. Karena sewaktu kita lepas dari Tuhan, Tuhan mengatakan engkau pasti akan kembali kepada berhalamu. Itu sebabnya di ayat yang kelima dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengkumamakan aku sehingga kami sama. Tuhan kembali mengatakan, kalau engkau tidak bergantung kepadaku, maka engkau akan bergantung kepada hal yang lain. Engkau akan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Kalau engkau sudah tidak kuat, maka engkau akan bergantung kepada perkara-perkara di dunia yang engkau mungkin sudah siapkan untuk memberikan rasa aman. Gereja Tuhan, rasa aman kita dibangun karena ketergantungan. Sama seperti seorang anak bergantung kepada bapaknya, kepada ibunya. Sama seorang bayi yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang tuanya. Demikian Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Ini waktunya untuk gereja Tuhan. Kita bergantung bukan kepada berhala, bukan kepada pribadi ataupun hal tertentu di luar Tuhan sebagai gantungan kita, sebagai rasa aman kita, tetapi kita diingatkan lewat Yesaya 46 untuk menggantungkan diri kita, pelayanan kita, apa yang ada di depan kita, masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita perlu sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan yang menganggap kita, memperlakukan kita sebagai anaknya sejak kita lahir sampai kita tua. Dia tidak pernah melupakan anaknya. Itu yang menjadi rasa aman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak pernah dilupakan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah dibiarkan. Kami dijagai. Tuhan, Kau menjaga kami seperti Engkau menjaga seorang ibu yang menjaga seorang bayi. Tuhan, Kau memberikan rasa aman buat kami. Dan Tuhan, mulai dari kandungan sampai kepada saat kami menjadi tua, kami tahu ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada 1 menit, 1 detik dalam kehidupan kami di mana kami lepas dari penjagaan-Mu. Itu yang membuat kami merasa aman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.